Kami ajak Anda untuk memantau kondisi terkini arus mudik di gerbang tol Kali Kangkung, Jawa Tengah bersama jurnalis Metro TV Gali Saputra. Gali, selamat siang. Bagaimana kondisi terkini di sana, Gali? Baik, selamat siang Anggi dan juga Brisa. Benar sekali bahwa dapat kami sampaikan saat ini arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung terpantau masih ramai lancar. Dan hingga siang ini sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat memang kendaraan para pemudik ini tampak masih terus berdatangan melintasi jalur atau tol Trans Jawa ini menuju ke Jawa Tengah melewati gerbang tol Kali Kangkung. Dan informasi terakhir yang kami terima dari pos pengamanan terpadu di gerbang tol Kali Kangkung, jumlah kendaraan yang melintas ini sudah mencapai angka 60.000 unit kendaraan yang mana dihitung sejak tadi malam hingga tadi pagi sekitar pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Barat. Dan memang untuk sementara ini suasana di gerbang tol Kali Kangkung ini tampak cukup lengang dan memang ada tren-tren jam tertentu yang dipilih masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik ke Jawa Tengah maupun di beberapa daerah sekitarnya. Dari kemarin kami mengamati bahwa jam tertentu ini mulai dari pukul 9 hingga 11 pagi, kemudian juga terlihat ramai pada pukul 14 hingga 17 waktu Indonesia Barat, dan setelah itu tampak sepi kembali dan kemudian tampak ramai setelah adanya waktu untuk berbuka puasa atau salat maghrib, dan oleh karena itu diprediksi mereka ini berhenti di jalan tol sehingga pada pukul 18 ini memang terlihat sepi dan nanti akan terlihat ramai kembali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dini hari. Dan memang untuk saat ini rekayasa lalu lintas juga masih diterapkan di gerbang tol Kali Kangkung yang mana dimulai dari kilometer 74 hingga kilometer 414 di gerbang tol Kali Kangkung ini. Dan memang untuk hari ini jika mengacu pada jadwal yang diedarkan oleh pihak Polri yang mana one way ini akan berlaku hingga pukul 24 malam nanti. Namun ini kami informasikan ini berlaku situasional atau mengikuti kondisi di lapangan. Jadi dari pihak kepolisian ini ketika mengamati traffic counting atau jumlah lintasan per jam kendaraan ini akan mengevaluasi dan menganalisis sehingga ketika dirasa terjadi kepadatan ini nanti one way akan diberlakukan ditambah durasinya atau mungkin bisa juga dikurangi durasinya, Anggi. Baik, Gali, kalau saya lihat di belakang Anda ini ada tambahan petugas yang membantu untuk men-tap ya kartu tol begitu. Ini memang situasional atau memang mereka diperbantukan setiap saat? Baik Anggi, memang untuk sejumlah persiapan ini telah diberikan atau disiapkan oleh para pemangku kepentingan termasuk pengelola jalan tol di gerbang tol Kali Kangkung ini. Khusus di gardu tol ini memang ada para petugas dari pengelola jalan tol yang selalu disiagakan untuk membantu proses transaksi di gerbang tol ini. Jadi mereka ini sebelum memasuki gerbang tol ini mereka sudah bersiaga di sudut-sudut jalan. Jadi mereka ini mengarahkan titik atau gardu mana yang kosong sehingga diharapkan proses transaksi ini berjalan dengan lancar. Dan selain itu juga mereka ini membawa mobile reader seperti itu, Anggi. Jadi mereka ketika sewaktu-waktu terjadi kepadatan, mereka langsung menjemput bola untuk membantu proses tapping yang dilakukan oleh para pengendara jalan sehingga ini diharapkan bisa membantu mengurai kepadatan jika terjadi penumpukan di gerbang tol Kali Kangkung. Namun sejauh ini memang kondisinya cukup lancar karena saat ini dari pengelola jalan tol ini membuka sekitar 12 gardu tol untuk kendaraan yang melaju dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah. Dan memang untuk masa-masa kemarin ketika pengendara ini jumlahnya lebih sedikit, ini gardu tol yang dibuka hanya 8 gardu, sementara untuk mendekati puncak arus mudik atau puncak arus mudik ini yang dibuka sebanyak 12 gardu tol. Selain itu ditambah juga 7 gardu satelit yang mana terletak di sebelah sisi kiri gerbang tol Kali Kangkung ini, sehingga dengan adanya mobile reader kemudian adanya juga gerbang atau gardu utama di gerbang tol Kali Kangkung dan gardu satelit ini diharapkan semuanya dapat berjalan dengan lancar seperti itu, Anggi. Baik, Gali, ini kendaraan-kendaraan yang keluar dari gerbang tol Kali Kangkung, ada juga yang biasanya masuk ke Semarang begitu, atau beberapa wilayah sekitarnya. Apakah pada saat siang seperti ini, sampai sore nanti ada semacam one way khusus lokal di Semarang, kemudian apakah memang kendaraan itu juga ada yang direkomendasikan keluar, misalnya di gerbang tol Bawen atau juga sekitarnya supaya tidak ramai gitu, dan supaya mereka lebih memilih arteri, itu ada nggak sih rekomendasi seperti itu, Gali?
Ya, Anggi, memang untuk saat ini dari pihak kepolisian terus memantau traffic counting atau lintasan per jam dari kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah ini. Dari traffic counting ini maka mereka akan muncul kebijakan atau seperti apa keputusan yang akan diambil, apakah ini akan memberlakukan one way lokal atau rekayasa lalu lintas lainnya. Dan seperti yang kami ketahui dari Dirlantas Polda Jawa Tengah, memang ada kriteria tertentu yang diambil ketika memutuskan apakah ini akan dilakukan one way atau tidak. Seperti misalnya ketika kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung ini mencapai angka 4.000 unit kendaraan tiap jam dan berlangsung selama 3 jam berturut-turut ini, maka dari pihak Dirlantas Polda Jawa Tengah ini akan mengambil keputusan untuk memberlakukan one way lokal yang mana dimulai dari gerbang tol Kalikangkung 414 ini hingga kilometer 442 atau yang lebih tepatnya berada di exit tol Bawen. Namun ini adalah skenario pertama, dan skenario kedua ini juga bisa juga ditentukan apabila kepadatan lalu lintas ini tidak terurai di kilometer 442 atau di gerbang tol Bawen, dan kemudian akan diteruskan ke gerbang tol atau exit tol setelahnya yang mana terletak di kilometer 459 atau di exit tol Tingkir Salatiga. Dan selain itu memang juga ada himbauan kepada masyarakat ini untuk melihat seperti apa kepadatan yang ada di jalan tol maupun di rest area, sehingga ketika mereka ini memutuskan untuk berhenti di rest area ini, maka mereka harus melihat apakah rest area itu penuh atau tidak, dan ketika penuh ini mereka disarankan untuk keluar ke pintu tol terdekat, di mana kalau di gerbang tol Kalikangkung ini sebelumnya ada exit tol Kalibungu, kemudian di setelahnya ini juga ada beberapa exit tol yang mana terletak di daerah Krapyak, kemudian Jatingaleh, Banyumanik, kemudian juga ada di exit tol Ungaran, sehingga ketika keluar di exit tol tersebut mereka ini bisa memilih rest area. Selain itu juga hal ini diharapkan bisa membantu mengurai kepadatan lalu lintas yang ada di dalam tol. Dan memang untuk di sepanjang jalur arteri ini para petugas pihak kepolisian ini juga memberlakukan pengawasan atau pendampingan kepada para pengguna jalan, sehingga ketika terjadi kepadatan ini mereka bisa segera diurai dengan adanya tim urai yang ada di arteri maupun di sekitar pintu exit tol. Seperti itu, Anggi. Baik, ini poin yang sangat bagus dari Anda bahwa ketika nanti misalnya ada pemudik yang sore mau buka puasa begitu, jangan dipaksakan ke rest area. Tadi opsi dari Anda adalah bisa keluar di gerbang tol sekitar Semarang begitu ya, ada Krapia, kemudian ada beberapa titik lainnya, sehingga jangan terpaku pada satu rest area satu saja begitu ya. Terima kasih Galih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.